saya tidak lagi menentukan arah jalan profesi saya. Oke, Bang. Hijrah lah, hijrah semua. Hijrah. Oke. Bang, ini mungkin akan menuai pertanyaan juga dari publik. Apakah ini memang keinginan pribadi? Emang keinginan dari pribadi. Abang? Emang keinginan pribadi. Saya udah merasa lelah gitu. Saya hijrah semua. Saya hijrah dari profesi, saya hijrah dari hubungan sosial, komunikasi. Saya nggak pakai handphone, tidak lagi pakai handphone, tidak lagi ada akun sosial, terbebas semuanya. Benar-benar total. Berapa lama waktu yang membutuhkan untuk akhirnya Udah setahun. memutuskan keputusan besar ini? Setahun. Keputusannya sih langsung aja saat itu. Ketika saya sudah menyadari banyak hal yang tidak membuat saya nyaman lah gitu ya di negeri ini gitu ya. Artinya saya bermusik, saya memilih jadi pemusik itu justru ingin berkarya, ingin berseni gitu ya, berkarya. Tapi ternyata banyak hal yang ikut serta dalam popularitas yang mau nggak mau harus saya terima, keadaannya harus saya terima. Dan ternyata sekarang tuh makin banyak persoalan-persoalan yang bukan musikalnya gitu, bikin ribet hidup. Udah nggak deh gitu, saya udah males banget lah. Apa keputusan ini juga tetap menyangkut dengan kita tahu bahwa dalam belakangan ini industri musik Indonesia ini terlalu banyak iya, terlalu banyak masalah, terlalu banyak gitu. Dan udah hal-hal yang di luar musikal gitu. Artinya di luar cita-cita saya pertama, saya ingin jadi pemusik karena saya suka musik, bukan karena saya mau cari popularitas, apalagi mau mencari-cari kesempatan untuk misalnya berpolitik atau apapun. Enggak, saya nggak ada sama sekali tertarik ke situ. Tidak. Dalam Kongres Musisi Nasional kemarin juga Abang Makanya kan saya diminta untuk jadi Dewan Pembina, tapi iya, saya mempertimbangkan kapasitas saya sendiri gitu, apa saya pantas, satu. Yang kedua, saya baru saja mendeklarasikan saya pensiun kok gitu kan. Jadi makanya saya pikir, saya mau bilang sama teman-teman gini deh, nih 2 saran dari saya ya untuk musik nasional, untuk kalangan komposer, pelaku pemusik industri segala macam. Sini saya pesan, kalau memang nawaitu Anda semua adalah benar-benar untuk menyelamatkan musik Indonesia, jujurlah, tanya hati kalian, bergabunglah. Sudah banyak dari dulu komunitas-komunitas, dari mulai Pak Piko, zaman Ibu Titi Puspa, Artis Safari, Papri yang diakomodir oleh pemerintah. Sekarang ada aksi atau ada apapun namanya, jujurlah, meleburlah kalian jadi satu saja, dan jujur memang hanya berjuang buat musik Indonesia, buat musik nasional. Jangan memanfaatkan profesi Anda untuk kepentingan pribadi Anda yang lain yang tidak Anda ungkapkan. Tuhan Maha Tahu. Saya pribadi, saya menghormati musik Indonesia. Saya menghormati, respect, rasa hormat saya pada semua musisi Indonesia. Jujurlah, bergabunglah, berjuanglah. Saya mungkin bisa minta tolong Pak Fadlizon sebagai Menteri Kebudayaan dan Mas Kiring, sahabat saya yang wakil Menteri Kebudayaan. Akomodirlah teman-teman, Pak Fadli, Mas Kiring, akomodirlah teman-teman. Jadikan mereka sadar untuk benar-benar memperjuangkan musik nasional tanpa pretensi apapun. Bergabung. Dulu Indonesia juga sulit merdeka karena kita berpecah belah. Bersatulah. Kalau memang betul buat nawaitunya untuk musik Indonesia loh. Om Faris, itu pesan yang luar biasa. Ada keresahan tersendiri Om Faris untuk dunia musik Indonesia sendiri. Iya. Makanya saya prihatin. Saya prihatin. Om Faris, jadi boleh nggak sih gambar sama adik-adik sedikit?